Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul dengan NIM 2205176037 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kelompok kami buat, yaitu bertemakan peminjaman ruangan meeting dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan hasil output dari program yang telah kami buat. Pada penampilan awal, dia akan memberikan opsi login atau daftar. Di sini kita akan daftar aja untuk membuat akun. Bayi yang 2345. Nah, setelah kita membuat akun, kita akan login ulang dengan akun yang kita sudah buat tadi. Nah, setelah berhasil login, selanjutnya dia akan menampilkan daftar ruangan meeting dengan nama, kapasitas, dan statusnya. Nah, bisa dilihat untuk statusnya di sini tersedia semua. Kita coba aja langsung memesan untuk ruangan 1. Ketika kita berhasil, dia akan menampilkan bahwa kita berhasil membooking ruang, yaitu ruang A. Kita tidak booking ruangan lain. Nah, pada saat kita ingin membooking ruangan lain, di sini ruangan A sudah terupdate ya statusnya menjadi tidak tersedia. Kita pesan membook. Nah, ketika kita sudah selesai membooking ruangannya, kita tekan aja Y, maksudnya N untuk tidak, dan dia akan menampilkan ruangan yang telah kita booking. Jika sudah betul, kita tekan Y. Booking ruangan berhasil, silakan datang ke ruang meeting sesuai jadwal Anda. Dan selanjutnya dia akan menanyakan apakah kita ingin logout atau tidak. Nah, setelah berhasil, di sini kita logout aja dulu, kita akan menggunakan akun lain. Tidak ya, kita masih pengen pakai programnya. Ini kita login aja langsung. Ada 1, 2, 3. Nah, pada saat kita menggunakan akun lain, di sini dia tetap mempertahankan status ruangannya yang sudah dipinjam tadi menjadi tidak tersedia. Jadi kita nggak bisa tuh minjam ruangan yang sama. Jadi kita pesan ruangan yang beda. Nah, begitu. Betul, kita out dan kita keluar program. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan pada program ini. Pada baris pertama terdapat kelas objek ruang meeting. Di sini menginisialisasikan dua variabel atau atribut, yaitu nama dan kapasitas. Nama itu ya untuk nama ruang meetingnya, dan kapasitas itu untuk kapasitas ruang meetingnya. Sedangkan di sini variabel tersedia disetting dengan nilai true. Selanjutnya masuk ke dalam fungsi booking. Di sini untuk melaksanakan pemesanan atau pembookingan ruangan meetingnya. Pada metode ini, variabel tersedia disetting menjadi false dan akan dikembalikan menjadi true untuk menandakan pembookingan atau pemesanan itu berhasil. Sedangkan akan mengembalikan menjadi nilai false jika pembookingan atau pemesanan itu gagal atau ruangan itu tersedia lah. Selanjutnya masuk ke objek pengguna. Di objek pengguna ini menginisialisasikan dua atribut juga, yaitu ada nama dan password. Nama itu untuk username akunnya dan password untuk password akunnya. Dan di sini merepresentasikan variabel nama menjadi sebuah string. Selanjutnya kita masuk ke file meeting.py. Nah, pada file meeting.py ini di sini coding-codingannya yang untuk menghasilkan output pada programnya nanti. Nah, jika yang di sini outputnya, maka di file ruangan akun ini itu adalah mesinnya. Jadi bisa dilihat pada baris pertama dan kedua, di sini menggunakan import pada kelas ruang meeting dan pengguna yang ada di file yang tadi untuk mengambil fungsi-fungsi yang ada di kelas ruang meeting dan pengguna. Selanjutnya pada baris keempat dan ke-13 itu terdapat fungsi untuk menampilkan daftar ruangan meetingnya. Nah, di sini akan membaca ruang meeting itu mulai dari angka 1. Jadi ketika kita memilih 1,
itu sesuai dengan output yang ditampilkan pada daftar ruang. Jadi ketika kita memilih satu, itu ruangan satu juga yang akan terpilih. Dan di sini terdapat status, di mana status ini akan memunculkan tersedia jika itu tersedia, dan jika tidak tersedia maka dia akan menjadi tidak tersedia. Itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pada baris 15 hingga seterusnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Amiruddin dengan NIM 22051760023. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tentang program yang telah kelompok kami buat. Yang pertama ini adalah dev verifikasi login, di mana seperti namanya, ini adalah sebuah fungsi untuk verifikasi login, di mana dia akan mencek nama dan password pengguna apakah sudah benar dan apakah ada di dalam list yang sudah dibuat. Dan dia akan bernilai true jika benar dan false jika salah. Kemudian di sini ada juga fungsi tambahkan pengguna, di mana ini adalah fungsi untuk mendaftar dan memasukkan pengguna dan password baru ke dalam akun.txt yang telah dibuat, yaitu sebuah file yang mencangkup list dari user dan juga password pengguna. Di sini akan pengguna.append ini adalah untuk memasukkan atau menambahkan nama dan juga password pengguna baru. Kemudian di sini if name sama dengan main ini adalah untuk memperlihatkan nama ruang meeting dan juga kapasitas yang tersedia. Jadi ruang meeting tersedia, nama ruang meeting yang tersedia, juga berapa kapasitas untuk penggunaan ruang meeting ini. Di sini ada ruang A, ruang B, ruang C, dan ruang D dan ruang E, di mana ruang meeting ini ada 5 pilihan. Kemudian di sini exit program sama dengan false ini, di mana dia akan tetap menjalankan program selama dia tidak bernilai false, maka program akan terus dijalankan. Sedangkan jika program bernilai false, maka akan mengexit atau dia akan berhenti programnya. Jadi exit program ini jika bernilai false, dia akan langsung berhenti. Kemudian pengguna ini sama dengan dia adalah untuk menyimpan list penggunanya. Kemudian di sini ada will not access program ini, dia untuk pengguna ini dia adalah untuk mengosongkan list pengguna agar dapat memuat ulang datanya. Jadi dia agar dapat memulai ulang datanya. Kemudian ini nama dan password ini adalah untuk menginisialisasikan nama dan juga password dengan bentuk string kosong. Jadi string kosong. Seperti itu. Kemudian login sama dengan false ini, jika di loginnya dia bernilai false, maka pengguna akan diminta untuk login kembali atau diminta untuk mendaftar. Kemudian di sini with open akun txt as user file ini ada di sini kodenya adalah untuk mengecek atau membaca akun .txt ini antara nama dan juga passwordnya. Jadi di sini adalah untuk membaca isi file dengan apakah list nama dan juga password itu ada. Jika user memasukkan nama dan passwordnya, apakah di akun ini dan akun .txt ini ada. Jadi dia ini secara kesimpulan kode ini adalah untuk membaca akun .txt ini sebagai bentuk dari list pengguna dan juga password dari usernya, apakah ada atau tidak. Kemudian juga bisa untuk ditambahkan pengguna, nama pengguna dan juga passwordnya. Kemudian di sini ada while not login. Dia ini untuk pertama kali saat menjalankan, dia akan memperlihatkan selamat datang di sistem peminjaman ruangan meeting ini. Kemudian ada akan diberikan pilihan, user akan diberikan pilihan inputnya apakah ingin login atau daftar. Nah, di pilihannya itu login atau daftar. Nah, jika dia memilih login, maka dia akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan juga passwordnya. Nah, di sini adalah di login inilah akan memanggil fungsi verifikasi loginnya, di mana dia akan mengecek nama dan juga password penggunanya apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, maka dia dapat login, dan jika dia salah atau salah satunya salah, nama pengguna ataupun passwordnya, dia akan
memperlihatkan memunculkan nama pengguna atau passwordnya salah. Kemudian di sini kalau dia memilih daftar, maka dia akan disuruh atau diminta, maka user akan diminta untuk memasukkan nama pengguna baru dan juga password baru yang mereka inginkan. Kemudian di sini dijalankan fungsi tambahkan pengguna, di mana dia akan menambahkan list nama dan juga passwordnya itu ke dalam file txt yang akun.txt tadi yang sudah dibuat. Kemudian akan diperlihatkan akun baru berhasil dibuat, silahkan login, seperti itu. Kemudian di sini else, jika dia tidak memilih salah satu atau memilih yang lain, maka yang muncul adalah pilihan tidak valid, silahkan coba lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulidia dengan NIM 2205176040. Sini setelah login berhasil, maka dia akan keluar selamat datang atas nama siapa yang telah login. Ya, ini itu untuk memulai sesi booking pada ruangan. Baru pilih ya lagi, ini untuk menampilkan daftar ruangan pada ruang meeting. Nah, untuk pemilihan ini nanti akan terkeluar pilih ruang meeting yang ingin Anda booking, pada nomor berapa Anda ingin membukingnya. Lalu di sini ada pilih ruang meeting. Ini bertujuan untuk mengecek apakah nomor yang dimasukkan itu valid atau tidak. Dan ini itu bertujuan untuk jika valid akan menandai nomor yang dipilih itu menjadi tidak valid. Lalu jika pada pilihan ini dia berhasil, maka dia akan mengeluarkan Anda berhasil booking ruangan tersebut. Jadi nanti akan terkeluar Anda berhasil booking ruang berapa, seperti itu. Dan jika tidak berhasil, maka dia akan mengeluarkan ruang ini sedang tidak tersedia, silahkan pilih ruangan lain. Nanti akan kembali ke daftar list ruangan lagi. Lalu jika pada pilihan ruangan meeting ini ruangannya tidak valid, dia akan mengeluarkan pilihan ruangan tidak valid, silahkan coba lagi. Lalu setelah semuanya, dia akan menampilkan apakah Anda ingin booking ruangan lain. Jika iya, dia akan kembali ke daftar menu ruangan, dan jika tidak, dia akan lanjut ke Anda telah booking ruang meeting berikut ini. Lanjut nih, Anda nanti akan terkeluar Anda telah booking ruang meeting berikut ini, ada nama ruangannya dengan kapasitas berapa yang telah di booking. Lalu dia akan mengeluarkan apakah ruang yang Anda booking sudah benar. Jika benar, dia akan mengeluarkan booking ruang berhasil, silahkan datang ke ruang meeting sesuai jadwal Anda. Dan jika tidak, nanti akan terkeluarkan silahkan hubungi administrator jika ada kesalahan. Lalu selanjutnya, apakah Anda ingin logout? Jika ya, nanti dia loginnya itu false. Dan lanjut inputannya, apakah Anda ingin keluar dari program? Jika iya, itu nanti exit program itu bersifat true. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.